Ini SK KPU tanggal 21 Agustus. Bapak bisa terangkan isinya dan apakah ada logika hukumnya atau dasar hukumnya? SK 731 itu kalau saya baca di bagian lampirannya itu sebenarnya respon terhadap permintaan informasi dari seseorang. Jadi kalau nggak salah namanya Pak Komarudin kalau nggak salah. Pengacara. Lalu KPU untuk merespon sebelum memberikan dokumen dia melakukan uji konsekuensi. Jadi ada timnya, tim PID melakukan uji konsekuensi dan kesimpulannya adalah 16 item yang itu menjadi persyaratan ketika pasangan calon presiden dan wakil presiden mendaftar ke KPU itu dinyatakan dokumen yang dikecualikan. Ya artinya tidak bisa diakses oleh publik. Antara lain ijazah, KTP, surat keterangan dari pengadilan bahwa dia sudah tidak bebas pidana, hampir semua data kesehatan, surat calon pimpinan negara nggak boleh diakses gitu. Menurut SK itu terus? Tapi kalau dulu pengalaman saya menyelenggarakan Pilpres 2014 dan 2019, data itu kita sediakan dapat diakses oleh publik. Nah, dengan adanya undang-undang perlindungan data pribadi itu memang beberapa item itu kita tutup, kita lindungi supaya hak pribadi seseorang juga terlindungi juga. Misalnya hasil pemeriksaan kesehatan itu yang ditampilkan kan hasil yang menyatakan dia memenuhi syarat atau tidak. Tapi rekam medisnya, jantungnya gimana, ginjalnya gimana, parunya gimana, itu tidak kita tampilkan. Kasih contoh, ijazah gimana? Ijazah, itu yang ditampilkan ya ijazahnya saja. Tetapi di balik ijazah itu kan ada bahasa Inggris dapat berapa, matematika dapat berapa, itu tidak ditampilkan. Tapi dengan SK yang baru total nggak boleh? Tidak boleh, tidak bisa. Sama sekali nggak boleh. Tidak bisa. Dasar hukumnya apa SK KPU ini? Dan kenapa sekarang? Pilpres masih lama. Kalau mengikuti prosedurnya, maka yang dijadikan dasar oleh teman-teman KPU itu ya hasil rapat uji konsekuensi oleh tim itu. Dari segi hukum, landasan hukumnya ada nggak? Misalnya laporan harta kekayaan, itu kan oleh KPK malah dibuka ke publik. Kok ini nggak boleh? Nah, ini berarti ada regulasi yang bertentangan. Maksud Bapak SK ini bertentangan dengan undang-undang atau siapa yang salah? Dia bertentangan dengan undang-undang yang lain. Misalnya KPK misalnya, dia membuka itu. Tetapi di Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Perlindungan Data Pribadi, ini malah tidak bisa dibuka. Karena sudah dilakukan juga uji konsekuensi. Jadi dari Bapak sebagai mantan Ketua KPU, apakah SK ini sebelum dicabut memang ada landasan hukumnya atau tidak? Dan kenapa segampang itu dicabut? Jadi gini, prosedurnya sudah dia lalui. Dengan melakukan uji konsekuensi. Kesimpulan uji konsekuensi itulah yang dijadikan dasar untuk membuat SK, untuk membuat keputusan. Di mana salahnya melihat ijazah orang? Apalagi calon pimpinan negeri. Nah, itu mesti dikonfirmasi kepada KPU yang sekarang gitu ya. Kok bisa semua ditutup gitu loh. Bahkan ketika mereka membuat konferensi pers menyatakan bahwa SK itu batal, saya juga punya pertanyaan. Loh, ketika kamu menetapkan keputusan itu melalui uji konsekuensi. Mestinya untuk menyatakan dokumen-dokumen itu bisa dibuka atau tidak, itu ada uji konsekuensinya lagi. Nah, ini kan tidak dilakukan. Saya nggak tahu ya, karena di dalam konferensi pers itu tidak diceritakan apa yang sudah dilakukan sehingga mereka mencabut atau membatalkan keputusan itu. Pak DPR, apakah Bapak kan membawahi Komisi 4, membawahi KPU, apakah DPR tahu tentang ini dan apakah setuju? Secara normatif kan Komisi 2 DPR RI itu memiliki dua fungsi legislasi terkait kepemiluan. Satu, membahas rancangan undang-undang menjadi undang-undang di bidang kepemiluan. Yang kedua, kami menerima konsultasi atau membahas seluruh rancangan peraturan KPU untuk diterapkan. Rancangan PKPU. Termasuk ini? Bukan. Untuk menjadi peraturan KPU. Yang dipilih oleh KPU hari ini itu bukan peraturan KPU, tapi keputusan Komisi Pemilihan Umum. Itu tidak masuk kewenangan DPR dalam domain itu. Nah, yang menjadi pertanyaan kalau kita orang hukum, kenapa kok pilihannya itu bukan peraturan KPU, tapi kemudian keputusan KPU. Dari segi substansi harusnya apa? Dari sisi substansi harusnya peraturan. Karena ini mengatur. Kalau keputusan itu memutuskan satu objek yang bersifat konkret. Berarti mau menghindari DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2. Menurut DPR? Itu menjadi pertanyaan bagi Komisi 2 dan kami sebetulnya ingin memanggil KPU Republik Indonesia pada Senin yang akan datang. Tapi kemudian mereka terlanjur membatalkan keputusan KPU nomor 731 tahun 2020. Apakah tidak dipanggil juga? Segampang itu mencabut? Kami akan tetap mendalami, melakukan klarifikasi. Yang kedua yang akan kami klarifikasi adalah kenapa keputusan ini atau dasar aturan ini dikeluarkan di tengah tidak ada lagi tahapan terkait dengan pemilihan presiden. Normally, seluruh ketentuan peraturan terkait dengan tahapan pemilu itu diajukan beberapa saat sebelum tahapan itu dilakukan. Jadi misalnya ini tahapan pendaftaran capres-cawapres. Dulu zaman Mas Arief, 2-3 bulan sebelumnya rancangannya dimasukkan ke Komisi 2, lalu kemudian kita bahas, kita sahkan. Ini kan
Masih matahari, 2029. matahari baru terbit dari timur, masih jauh sekali baru ke ufuk barat. Jadi ini ada dua hal, substansi, dasar aturan yang digunakan. Yang ketiga adalah momentum yang kurang tepat. Dan momentum yang kurang tepat ini di tengah arus publik yang menginginkan seluruh kementerian lembaga negara termasuk DPR di dalamnya itu semakin terbuka. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel video ini. Kali ini kita melihat cuplikan video yang sangat menarik. Di sini disampaikan para netizen sudah jatuh temponya Wapres kosong dan dilengsarkan bapaknya diadili bongkar semua kejahatannya. Telur busuk itu nyata setelah dipecahkan. Semangat Bang Hotman demi kebenaran serta kebaikan bangsa negara. Mantap Pak Hotman. Lanjut, ada kejanggalan di KPU, keputusan satu objek bongkar abis. Pak Hotman, publik mendukungmu. Buat Bang Hotman, bantu Kojinudin bongkar polemik ijazah di Gibran. Pemilu 2024 sungguh memalukan dan memalukan sekali. Hukum dan aturan jadi mainan orang-orang yang punya kekuasaan. Pemilu bikin hati pilu bangga yang berkompeten. Jangan diam sebelum bangsa ini hancur dari dalam. Mengerikan. Nah, begitu Pak, sudah saatnya sampai pilih-pilih mana yang benar, yang perlu dibantu. Salam hormat, semoga selalu sehat untuk kebenaran. Sudah pasti dalangnya Jokowi yang rubah-rubah, tangkap Jokowi, usut harta keluarganya. Mantap Pak Hotman, bantulah rakyat tegakkan kebenaran. Nah, kong kelengkong demi melindungi ijazah bapak sama anak. Berbicaralah yang jujur, ada mau dan kaya Nepal sebelum rakyat Indonesia ini marah. Uji konsekuensi yaitu akal-akalan untuk menutupi kebohongan. Makanya Bang Hotman, kemarin Bang Hotman mati-matian membela Gibran. Sekarang ini Abang Hotman baru sadar karena selama ini yang dibelanya orang yang salah dan yang baik diabaikan. 280 juta orang rakyat Indonesia babak isa tertipu dan bisa dibohongin oleh satu keluarga Joko Widodo. Nah, peraturan KPU harus disertai dasar hukumnya dan membatalkannya juga harus disertakan dasar hukumnya. Jika tidak, maka KPU melanggar undang-undang. Ayo bantu Pak Hotman kumpul orang-orang baik dan jujur, waktunya hancurkan kebohongan dan kecurangan. Jangan sampai negeri ini dikuasai orang bohong dan jahat, nanti nggak ada lagi Indonesia. Benar kata Bang Rocky, siapapun penjabat publik yang merugikan rakyat, nepalkan saja terus Bang Hotman. Ungkap terus kebenaran, rakyat selalu mendukung. Mantap, lanjutkan perjuanganmu, terus membela yang benar dan bongkar semua ijazah-ijazah palsu itu. Nah, ini seandainya ngaku lulusan SLTA, orang tidak akan percaya melihat dari cara bicaranya, cara berpikirnya cepat. Enggak, Pak Hotman bantu rakyat Indonesia. Masih ijazah Jokowi, anaknya KPU suka-suka hati buat peraturan pro kepada seseorang saja. 2 periode Jokowi, KPU, Bawaslu, Polisi, DPR, MK, KPK, Menteri Keuangan, tiada audit atas pengelolaan hutang ribuan triliun, apalagi mempertanyakannya. Pantang mundur Pak Hotman, kita dukung, dan kalau perlu segera usulkan KPU diganti dari tingkat daerah sampai tingkat pusat. Semua penjabat Mulyono, baru nanti negara akan tidak menggunung utangnya. Negeri ini membutuhkan orang yang berani memperjuangkan kejujuran agar negara negeri ini terbebas dari kebohongan. Nah, Pak Hotman Paris, mohon rakyat dibela rakyat untuk membela keadilan di negeri yang carut marut, peraturan KPU yang selalu membohongi rakyat. Ini saatnya Bang Hotman harus berdiri bersama setiap orang atau anak bangsa yang memperjuangkan kebenaran dan keadilan serta demokrasi di Indonesia. Horas Bang Hotman. Ijazahnya harus diketahui oleh publik, tidak boleh ditutupi. Dibuat saja sekalian undang-undang perlindungan koruptor biar bebas dari puas merampas hak rakyat. Ayo Pak Hotman, bongkar kejahatan mereka yang bisa mempermainkan aturan dan menyembunyikan kejahatan. Jangan biarkan mereka menjajah uang negara yang membuat rakyat sengsara. Dengan judul yang begitu jelas, maka Bang Hotman harus turun tangan untuk bisa menyelesaikan masalah ijazah Jokowi dan Gibran sekarang. Lebih-lebih telah terbit aturan baru dari KPU walau sudah dibatalkan. Nah, teman-teman, pantang Pak Hotman mewakili rakyat, suruh ditunjukkan ijazahnya biar publik tahu. Baru diributkan, sekarang ada kejanggalan saat pemilu pada diam saja. Meski pada tahu, masyarakat juga pada tahu kenapa. Nah,
kita rakyat harus pilih calon pemimpin negeri yang memang benar-benar ada kapasitas. Harus bisa kita lihat pendidikan yang lebih baik lagi. Nah, ayo sikat terus Bang Hotman, jangan buat malu anak Medan yang salah harus kita penjarakan. Kami rakyat sudah cukup lama menderita akan keadilan dan rusaknya tatanan berdemokrasi. Bapak dan anak yang merusak semua ini usia belum cukup sudah dicalonkan. Nah, patut diduga ada persengkolan untuk menutupi kebohongan, mungkin berkaitan dengan gratifikasi. Kalau ijazah wajib dibuka secara umum, baik nilai atau ijazah, karena itu satu kesatuan. KPU harus bertanggung jawab atas kesalahannya. Nah, bagi Bapak Hotman Paris membantu seluruh rakyat Indonesia untuk membela kebenaran terus maju, KPU harus terbuka secara umum maupun medsos dan melibatkan para ahli dari luar KPU biar tidak terjadi kepalsuan ijazah palsu. Apa enggak harus terbuka secara umum? Kalau tersembunyi atau menyembunyikan calon memakai ijazah palsu, maka KPU dan yang mendaftar harus diperiksa secepatnya. Nah, teman-teman, aku sangat mendukung Bang Hotman Paris karena Bang Hotman sudah tidak butuh uang lagi. Ya, Bapak tinggal berbuat yang baik, menolong orang kebenaran dan keadilan bangsa negara. Banyak yang mengusulkan KPU bubar. Menurut saya usut tuntas dulu KPU baru dibubarkan. Nah, biar tidak gafuh, segera Presiden bentuk tim independen dan tersebut secepatnya 1 minggu selesai. Nah, yang sangat bahaya, manusia pintar tapi kepintarannya digunakan untuk kejahatan. Nah, perlu terbuka dalam hal ini. Publik jangan gunakan sistem feodal, rakyat tidak perlu tahu apa ada, dan sang raja bertitah rakyat terus manut. Para KPU jangan bersikap demikian. Sebagai Anda ini kami bayar, jadi harus melayani kami rakyat. Nah, Pak Hotman, saatnya Anda berbuat untuk negara dan bangsa. Semoga berhasil perjuangan Bang Hotman Paris. Mantap. Rakyat itu perlu tahu apakah calon-calon pemimpin itu pintar atau tidak, bahkan nilainya pun tidak perlu ditutupi. Ayo Bang Hotman, terus semangat, sukseskan keadilan. Sudah jelas pecat KPU beserta stafnya, sudah jelas-jelas arah dan tujuannya. Buat persiapan 2029 pasti termulnya biangnya. Angkat saja Hotman menjadi Menteri Hukum. Hebat, baru ini pengacara mas merakyat. Bang Hotman lebih bagus. Nah, bila data pribadi nggak boleh dibuka, tapi kalau data dipalsukan, apakah ada pembiaran kepalsuan? Ini berbahaya bila hukum membiarkan adanya kepalsuan data negara, rakyat nggak terima. Nah, selain harus berpendidikan minimal S1, intelektualnya juga harus teruji dan banyak pengalaman dalam pergaulan di semua lapisan masyarakat, serta juga sudah banyak memiliki uang dan harta kekayaan yang siap disumbang dermakan bagi kepentingan NKRI. Nah, persyaratan ini berlaku untuk calon pemimpin yang publik, baik eksekutif, legislatif, yudikatif, dan jabatan-jabatan strategis fungsional lainnya, menuju NKRI sejahtera, tentram, damai, adil, makmur bersama seluruh rakyat bangsanya. Nah, oke teman-teman, sekian pembahasan kita pada pagi hari ini. Terima kasih. NKRI harga mati.